Hmm. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan sore hari ini, ya kita akan buka dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi tentang suplemen ya. Ini Pak Anto sama ini suplemen istilahnya biar biar enggak Iya ini kan, betul ya. biar enggak apa Afirmasi ya Pak namanya. Singgih ya buat kita ya. Jadi istilahnya Oke, suplemen ya ya gitu ya. suplemen ya. Oke, baik. Nah ini Bu Wena Oke. juga ada bergabung nih. Nah, ini karena Bu Wena sudah hadir ya. Kalau gitu kita akan mulai saja. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, selamat Sore, sore. Pak. Sore, Pak. Mari kita awali diskusi kita ya, atau review kita pada kesempatan sore hari ini dengan sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitasnya dan juga diberikan kelancaran. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Baik, pada hari ini kita ada 3 unit kompetensi yang sama-sama kita pelajari, yaitu yang pertama unit mengelola bahan pelatihan kerja, kemudian yang kedua unit mengelola peralatan pelatihan kerja, yang ketiga adalah unit memelihara fasilitas pelatihan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya apakah ada kesulitan tentang 3 unit ini? Mungkin kalaupun ada bisa disampaikan terlebih dahulu kesulitannya di mana. Nanti kami akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan ya tugas-tugas yang memang sudah diberikan. Nah, juga sudah hadir ya di hadapan kita semua. Ini ada Pak Anto ya. Nah, mungkin Pak Anto bisa memperkenalkan diri nih. Walaupun mungkin ini kelas kita kayaknya memang belum lengkap ya, walaupun misalkan jumlah pesertanya sedikit, tetapi aktivitasnya sangat luar biasa nih Pak Anto begitu kan ya. Jadi kita memang ya kecuali di pagi hari gitu kan, ini sangat sulit sekali untuk bisa lengkap di awal waktu. Baik Pak Anto, dipersilakan untuk memperkenalkan diri sebelum nanti kita ke pembahasan review pada kesempatan sore hari ini. Dipersilakan. Ya, baik Pak Nanang, terima kasih Pak kesempatannya. Baik, Pak Nanang, saya izin mau share screen ya untuk profil ya, Oh, sebentar boleh. saja lah gitu Ini ya. sudah bisa belum? Nah, Sudah bisa dibuka belum? aksesnya sudah dibuka? Oh ya, saya Sebentar coba ya. dulu ya. Oke, harusnya udah bisa nih. Sudah Pak, sudah. Terima Oke. kasih. Baik. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Sudah ya. Baik, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau info yang saya dapatkan kan seharusnya pesertanya ada 5 nih, tapi ini yang sudah bergabung 3 orang, tapi nggak apa-apa, kita tetap jalan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Izin Pak, Ya. saya case sebentar. Phone up case sebentar Pak ya, izin. Oh ya. Ya, baik. Pak Singgi? Oke, ya, dah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, saya buka dulu Bapak Ibu. Ya. Seperti biasa Bapak Ibu, saya buka dulu dengan pantun ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Ya, saya punya pantun lagi untuk Bapak Ibu ya, karena saya senang berpantun Bapak Ibu. Oke. Saya bacakan. Mentari pagi menebar cahaya, memancar bening di atas cakrawala. Hati kami bergetar bahagia jumpa Bapak Ibu peserta yang cakap-cakap semua. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Nah, saya agak cepat Bapak Ibu. Nah, karena tadi saya diminta untuk perkenalan dan memang ini baru hari pertama ya Bapak Ibu, kita berjumpa di sesi sinkronos ini
kebetulan di sesi sore untuk hari ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Ardanto Jatiwinoto dan you can call me Anto. Ya, artinya silakan nanti panggil Anto saja ya, seperti itu. Ini sudah tertulis juga ya di nama saya. Nah, dan saya kesehariannya sebagai seorang pengajar, Bapak Ibu, sebagai instruktur, kebetulan di BPVP Surakarta atau istilahnya BLK begitu aja ya, BLK Surakarta. Dan salah satunya memang saya fokus Bapak Ibu sebagai pengajar metodologi. Nah, di Kemnaker Bapak Ibu seperti itu. Dan juga sebagai trainer Bapak Ibu di swasta ya seperti itu ya, salah satu perusahaan juga yang memang bergerak di bidang training center yang kebetulan di bidangnya juga metodologi. Selain itu juga sebagai asesor Bapak Ibu, salah satunya juga sebagai asesor metodologi baik itu di LSP BLK Surakarta maupun di LSP 3. Dan selain itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kebetulan kita juga punya asosiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak tahu nih Pak Nanang sudah pernah sampaikan belum nih sebelumnya. Nah, Belum, kita Pak punya Anto. asosiasi Bapak Ibu. Sekalian diperkenalkan ya. Oke. Asosiasi instruktur Bapak Ibu ini sebagai wadahnya dan kebetulan ini memang amanah dari undang-undang karena kita lihat bahwa Bapak Ibu di sini kan sebagai calon instruktur ya. Saya belum tahu apakah Bapak Ibu ada yang sudah berpengalaman mengajar atau memang konteksnya baru dipersiapkan untuk menjadi seorang instruktur. Nah, kita punya wadah besar, asosiasi ini namanya Pilar RI, Bapak Ibu, Perkumpulan Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Republik Indonesia. Dan ini merupakan amanah undang-undang, karena memang diregulasi terkait dengan instruktur, Bapak Ibu, di situ diatur bahwa instruktur itu wajib harus memiliki asosiasi. Dan asosiasi yang kita maksud, yang memang diatur di dalam undang-undang tersebut di bawah binaan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya di bawah Direktorat Intala Bapak Ibu, yaitu Pilar RI. Jadi ini wadah besarnya Bapak Ibu. Katakanlah kalau Bapak Ibu sudah bergabung nih di asosiasi-asosiasi tentang keinstrukturan ataupun di lembaganya seperti itu, nggak ada masalah bahwa ini adalah wadah besarnya. Kebetulan di sini kami diberikan amanah sebagai pengurus. Nah, kalau saya secara pribadi memang di kestrukturan tersebut saya sebagai sekretaris umum dan kebetulan Pak Nanang ini juga sebagai rekan kami ya, kalau Pak Nanang di sekretaris 2 ya Pak ya, seperti Ya, itu. betul. Nah, jadi dalam hal ini pula kami juga mengajak kepada Bapak Ibu, nah nantinya kalau memang sudah menjadi instruktur silakan Bapak Ibu bisa bergabung di Pilar RI. Ya, nanti tinggal buka saja di website kami ya di pilarri.or.id. Benar ya Pak Nanang ya? Ya, betul. Nah itu, ya karena Pak Nanang ini ahlinya IT nih, kebetulan memang yang maintenance untuk websitenya ya, seperti itu. Itu sedikit gambaran saja untuk Bapak Ibu. Artinya nanti Bapak Ibu kalau membutuhkan informasi-informasi terkait dengan perkembangan dunia keinstrukturan, silakan Bapak Ibu bisa konfirmasi, bisa koordinasi dengan kami di Asosiasi Pilar RI dan juga silakan kami mengajak Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya untuk bergabung ya. Teman-teman instruktur di lembaga pelatihan kerja di Pilar RI. Itu sedikit informasi Bapak Ibu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya sedikit perkenalan dari kami sekaligus juga tadi kami mensosialisasikan terkait dengan Pilar RI. Kalau terkait dengan keluarga Bapak Ibu, kebetulan kalau saya dilihat dari wajahnya kan sepertinya masih bujang ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu istri itu baru 3 Bapak Ibu. Putranya maksudnya. Ya putranya ya Bapak Ibu. Nah kalau kata Pak Ustadz nih, ya kata Pak Ustadz itu katanya kalau kita itu, kalau saya itu sebetulnya banyak bersyukur Bapak Ibu. Jadi Pak Ustadz itu pernah bilang, bagi orang yang sering bersyukur itu maka insya Allah akan ditambahkan nikmatnya. Kan begitu ya. Jadi saya istri satu itu saya selalu bersyukur Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah itu sedikit ini aja selipan aja ya untuk Bapak Ibu ya. Oke ya. Ini Bapak Ibu sedikit pengalaman Bapak Ibu terkait dengan training-training yang khususnya memang kami kaitkan dengan bidang metodologi Bapak Ibu. Jadi kalau saya Bapak Ibu kebetulan dengan Pak Leri ini Bapak Ibu, kami itu teman satu lighting Bapak Ibu. Teman satu perjuangan. Nah, saya dulunya itu juga di Bandung, Bapak Ibu. Pak Leri ini kan instruktur di Bandung nih. Nah, kami satu angkatan dulu, seperti itu. Ya.
Jadi kami mulai diklat dasar itu di tahun 2010 ya, kemudian kami berlanjut mengajar dan kebetulan memang saat ini saya sekarang di BPVP Surakarta Bapak Ibu. Nah, ini beberapa terkait dengan pengalaman-pengalaman training ya Bapak Ibu ya, yang khususnya memang di bidang metodologi. Dan salah satu hal Bapak Ibu, metodologi itu adalah cara mengajar. Cara mengajar bagaimana mengajar yang baik dan juga tersistematis Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tersistematis? Karena ada ketentuan-ketentuan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, salah satunya adalah bahwa Bapak Ibu nanti harus menerapkan 4 langkah mengajar menurut Herbatian teori dan itu akan disampaikan pada saat metodologi pelatihan. Maka bagaimana cara mengajar yang baik itu dan tersistematis, salah satu Bapak Ibu modal kita adalah kita harus menguasai public speaking. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa kesempatan saya juga mengikuti public speaking. Ya, itu karena sebagai modal kita ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, saya juga pernah mengikuti satu pelatihan terkait dengan NLP ya Bapak Ibu ya, Neuro Linguistic Programming. Nah, itu sebetulnya memang Neuro Linguistic Programming ini juga sangat diperlukan juga Bapak Ibu di public speaking karena ini kan sebenarnya satu metode bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menangkap sebuah informasi yang disampaikan orang lain baik secara verbal maupun non verbal dan ini ternyata sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang instruktur Bapak Ibu ketika kita melakukan komunikasi dengan peserta kita. Nah, dan Bapak Ibu di metodologi itu memang juga tidak bisa terlepas dari produktivitas Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebetulan di SKK ini yang baru ini di Permenaker nomor 33 tahun 2020 di situ juga ada unit-unit yang terkait dengan produktivitas yaitu bagaimana menerapkan produktivitas ya di lembaga pelatihan kerja dan kebetulan Bapak Ibu saya juga di 2 tahun ini fokus juga di produktivitas Bapak Ibu sebagai instruktur ataupun trainer di bidang produktivitas dan juga sebagai asesor juga Bapak Ibu di bidang produktivitas. Jadi ya nanti Bapak Ibu kalau sharing bukan hanya di metodologi katakanlah nanti di lain tapi di luar sesi ini ya misalkan mau sharing-sharing terkait dengan produktivitas silahkan gitu. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit ya perkenalan dari saya ya. Ya, semoga ini memberikan satu gambaran Bapak Ibu dan tentunya nanti ke depan kita akan banyak sharing ya Bapak Ibu ya berbagi terkait dengan metodologi pelatihan. Oke, itu Bapak Ibu terima kasih. Ini ada Pak Roni. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Pak Anto. Sorry Salam kenal saya Pak telat. Roni ya. Ya, Karena sorry baru saya ketemu nih telat. Pak ya. Gimana kabarnya Ya, Pak Roni? baik. Saya minta maaf karena saya telat. Tadi saya ada meeting dan sekalian juga kebetulan lagi asik bikin tugas. Wes, mantap Pak. Semangat ya Pak ya. Semangat Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ini Bu Wena tadi juga belum saya ini ya. Belum saya ulik-ulik sedikit. Ya, Bu Wena, selamat sore Bu Wena. Sore, Pak. Sore, baik. Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, sehat. Ya. Bu Wena dari mana? Eh, Saya kebetulan saat ini tugas di kantor Pos Serang, Pak. Oh, Serang, Banten. Serang ya. Baik. Kalau Pak Roni, maaf tadi saya belum nanya. Pak Roni dari mana Pak Roni? Saya dari LPK Karsa. Uh, Oke, Karsa ya. Baik. ya. Ya, baik. Pak Nanang, bagaimana Pak Nanang? Ini kita break jadi 2. Silakan Pak Nanang. Oke, sebentar nih. Ini kita break jadi 2 ya Pak Panto? Ya, silakan Pak Nanang. Atau gimana? Kita satu aja? Oke.
Balik lagi, salah record Pak. Iya, kayaknya salah ini ya. Oke, nggak masalah nih. Bapak Ibu ya, sambil nunggu Pak Anto nih. Kayaknya kita ini deh. Sebentar nih. Oke ya. Oke, Pak Anto, kita balik lagi ya ternyata. Ya, masih di mute Pak Anto. Oke, baik. Ya, gimana Pak Nanang? Oke. Nah, ini peserta cuman berapa orang nih yang sudah hadir? 1, 2, 3, 4. Ini kalau di break ya. Ya kita berarti 2-2 nih, Pak Anto. Oke. Oke, apakah kita langsung saja gitu kan ya? Nah, kan kemarin kita break nih Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini tugas hari ini kan memang nggak berat ya. Mungkin karena berat itu karena ada 3 unit aja banyak formnya begitu kan yang harus diisi. Tapi secara materi mungkin tidak memerlukan pemikiran yang memang misalkan cukup berat, berbeda kemarin ketika kita mengerjakan unit 1 ya dan unit 2, yaitu kita membuat matrik pelatihan kerja dan kemudian rencana sesi mungkin memerlukan pemikiran yang kemarin tuh. Nah, untuk di unit yang sekarang ya mengelola bahan pelatihan, peralatan pelatihan dan memelihara fasilitas, nampaknya ini tidak begitu sulit begitu kan. Oke, ini saya usulan saja. Nah, bagaimana kalau memang misalkan kita disatukan, gimana nih Pak Anto? Ya, kalau saya ngikut aja Pak Nanang. Oke, ikut ya. Oke, Saya nggak ikut apa-apa. aja. Nah, ya. Wah. Nah, perlu kita konfirmasi dulu nih ke peserta nih ya. Bapak Ibu sekalian, progresnya sudah sampai mana ini? Yo. Tadi Pak Roni yang semangat banget katanya tadi sedang mengerjakan. Pak Roni monitor. Ya, saya baru kerjain yang bahan, Pak. Oh, baru bahan. Ya, itu yang saya Baik. udah kirim baru bahan. Bahan sudah yang 3 form itu sudah dikerjakan semua. Sudah saya udah masukin, Pak. Oke. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang lainnya, Saya juga sudah, Pak. ada yang sudah selesai? Bu Weni Iya. sudah tiga-tiganya. UK3, UK4 udah, Pak. Berarti tiga-tiganya ya sampai yang memelihara fasilitas ya, Bu? Sudah? Iya. Sudah ya? Iya, ya. Wes, mantep nih kalau sudah. Ya, gimana Pak Nanang? Langsung saja ya Pak Nanang ya, Bu Wena ya, silakan bisa ditampilkan ya. Iya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi nanti konsepnya adalah bagi Bapak Ibu yang lain yang memang masih berproses seperti itu nanti bisa melihat kalau memang ada istilahnya catatan-catatan nanti bisa menjadi gambaran juga bagi yang lainnya. Itu ya. Ya betul Pak Anto. Ya. Oke. Bu Wena bisa ini aja ya langsung ditampilkan begitu ya, yang dari bahan dulu ya. Pak, punten saya belum ngerjain UK3 karena tadi ada banyak kerjaan. Jadi Bu Wena, yang Bu Wena, aduh maaf ini namanya hampir Bu sama Wena. semua saya Iya, bingung. betul. Ada Bu Weni, ada Bu Wena, satu lagi Bu siapa ini? Wendy, Bu Wendy satu lagi. Ya, maaf saya salah sebut. Bu Weni, tadi Bu Weni ya. Gitu ya. Bu Wena langsung deg-degan tadi ya. Aduh, saya belum. Pak, karena saya belum siap. Ya, oke. Bu Weni, silakan Bu, mungkin bisa ini minta tolong bisa ditampilkan dulu Bu. Nanti kita lihat bareng-bareng ya Bu ya. Yang dari bahan dulu Bu. Nah, biasanya dari situ sih, Pak. Oke. Oh gitu. Oke, kalau gitu saya bantu ya. Ya udah, biar dipandu ya sama Pak Nanang. Maksud saya sih kalau dari Bapak Ibu peserta sendiri kan bisa langsung ini ya. Langsung sambil dikoreksi, tapi ya sudah nggak apa-apa. Yuk. Pak Nanang bisa minta tolong Pak, dibantu Pak. Oke, bentar ya. Ibu. Berarti yang dari pengajuan dulu Pak, bahan. Bu Weni, daftar kebutuhan bahan, itu yang UK3. Ya, UK3 ya, UK3. UK3 ya ini.
ketiga kebutuhan bahan. Ya, loading dulu ya. Iya, ini loading nih. Saya mungkin ini harus sabar nih. Nah, ini sudah terlihat ya, Nah, oke. daftar kebutuhan. Baik, kita lihat ya. Unitnya melakukan pemrosesan dan identifikasi keaslian uang rupiah. Oke. Periode pelatihan 30 Oktober sampai 31. Hanya 2 hari ya, Bu ya? Karena ini kan memang pendek ya, Bu ya? Iya, Pak. Bu, Iya, Pak. mau tanya nih, Bu. Ibu bisa menentukan bahan ini dari mana, Bu, acuannya, Bu? Dari MPK, Pak. Metrik ya, Bu ya? Iya. Dari metrik pelatihan kerja ya? Ya. Oke, jadi di situ kan Ibu kan merumuskan ada kolom salah satunya terkait bahan ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, Bu, saya mau nanya lagi nih, Bu. Standar minimal ketika Ibu menentukan bahan itu bisa mengacu dari standar yang ada. Jadi mengacu dari mana, Bu? Standar minimal nih. Nah, ada namanya peralatan dan perlengkapan nih. Yang konteks perlengkapan. Nah, Ibu bisa mengacu dari mana? Minimal. Ibu bisa menentukan unit kompetensi ini, melakukan pemrosesan dan identifikasi keaslian uang rupiah. Ibu mengacu dari mana? Dari apa, Pak? SKKNI. SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ibu sudah buka SKKNI unit kompetensi yang ini, Bu? Yang saya pakai sudah, Pak. Kan Ibu kemarin di hari kedua kan ataupun yang minggu kemarin Ibu kan sudah mulai menyusun ya, Bu ya. Yang dari unit mengidentifikasi standar kompetensi kualifikasi kerja kan Ibu kan mengidentifikasi SKKNI, kemudian Ibu memilih satu elemen di turunannya ngambil lagi satu KUK ya, yang sangat sederhana. Dari satu KUK pun kan itu juga masih di breakdown lagi kan, diarahkan ngambilnya hanya IUK yang pengetahuan kan, seperti itu ya. Dari situ diturunkan menjadi materi pelatihan pengetahuan. Nah, kita bicara SKKNI-nya, Bu. Di SKKNI itu, nah di situ kan ada namanya batasan variabel, Bu. Batasan variabel itu ada di tahap kedua, itu namanya perlengkapan peralatan dan perlengkapan. Nah, ini yang saya maksudkan, Bu. Sebetulnya acuan yang menjadi standar minimal adalah ketika kita merujuk kepada perlengkapan. Kenapa? Karena perlengkapan itu identik habis pakai. Salah satunya ATK, Bu. Nah, memang benar di sini Ibu juga ada ATK-nya. Kertas itu kan ATK ya, Bu ya. Ballpoint itu juga ATK. Spidol ATK. Bahkan kalau saya lihat di sini identik memang bahannya ATK semua, kan begitu ya. Itu. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa standar minimalnya adalah sebetulnya sudah ada di SKKNI. Gitu, Bu. Ya. Ini sebagai wawasan ya, Bu ya. Nah, kemudian dari situ kan Ibu merumuskan di metrik nih. Karena metrik pelatihan kerja adalah perencanaan pelaksanaan pelatihan. Ibu bisa menyusun session plan, dari mana Ibu bisa menentukan materi pelatihannya, metode mengajarnya, media mengajarnya, itu dari mana? Ya dari metrik pelatihan kerja yang sudah disusun. Khususnya terkait dengan KUK yang diambil, kan hanya disarankan satu KUK ya, Bu ya kemarin. Kan begitu. Satu KUK itu pun kan masih terlalu luas, karena kalau di session plan itu waktunya hanya 20 menit, Ibu. Nantinya ketika melakukan micro teaching itu kan sederhana sekali nih, tidak bisa nanti yang disampaikan itu ya pengetahuan, ya keterampilan, maka hanya ambil yang ranah pengetahuan atau teorinya saja. Maka sebetulnya lebih kecil lagi dari KUK, yaitu IUK yang ranah pengetahuan. Sampai di sini, Bu, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, Bapak Ibu yang lain juga silakan nanti kalau ada yang mau didiskusikan ya. Kemudian coba, Bu, kita lihat dari spesifikasi. Oke, ini kan ada 5 ini ya, ada 5 item ya, Bu ya.
kita bicara spesifikasi itu bisa mengacu kepada tipe, ukuran, kan seperti itu ya. Kemudian merek itu menjadi alternatif terakhir. Sekali lagi, merek menjadi alternatif terakhir. Kenapa? Kalau dalam ranah administrasi, Bu, ya ranah administrasi, khususnya nanti Bu, kita kan nggak tahu nih, misalkan kalau anggaran-anggaran dari pemerintah itu kan perlu ada pertanggungjawaban ya. Kalau misalkan kita langsung nyebut merek, nah takutnya kalau dalam proses pelatihan yang itu terjadi berulang-ulang, kok mereknya itu terus, itu rawan Bu, rawan menjadi pertanyaan, kan begitu? Setuju Bu? Iya kan kayak gitu. Apalagi kalau yang ada nilainya, nah gitu. Jadi sekali lagi bahwa merek itu menjadi alternatif terakhir kalau dalam konteks bahan, kan begitu. Ya. Oke, kalau dari saya buah-buah bundel. Oh, satuannya bundel ya, SKKN itu ya, satu perangkat ya maksudnya ya, Bu. Ya? Set ya, harusnya set ya Pak. Nggak tahu deh. Makanya bundel ini apa ini? Set aja Bu, supaya lebih tipe. Jadi bahasanya bahasa yang lebih membumi begitu ya Bu ya. Saya juga bingung, bundel ini apa? Oke, nanti ya Bu ya, disesuaikan ya. Ya, boleh. Set. Oke. Nah, kenapa di sini ballpoint-nya 16? Karena memang saya kira pasti sudah disampaikan, saya hanya mereview kembali Bu. Kalau di PBK Bu, pelatihan berbasis kompetensi, kalau di kami memang kami menggunakan standarnya 16 Bu. Tetapi itu tidak harga mati ya. Nanti kalau di tempat Ibu, misalkan Ibu bergabung di LPK, Ibu mengajar, ya tergantung di situ kontraknya nanti pesertanya berapa gitu. Tetapi dalam pemahaman secara konseptual memang kalau PBK itu kami biasanya menggunakan standarnya 16, satu paket pelatihan berjalan. Begitu ya Bu ya? Bisa lanjut? Pak Anang minta tolong untuk yang ini kan daftar kebutuhan sudah ya, berarti lanjut. Ini tanda tangannya sudah ada. Yang nama-namanya juga sudah ada. Kemudian setelah kebutuhan berarti pemakaian ya? Pemakaian, Bon. Pak. Pengambilan, Pak. Pengambilan. Itu istilahnya bon, Bu. Iya. Bon bahan pelatihan. Atau ada yang mengatakan buku bon. Nah, daftar pengambilan bahan. Ya. Ya, kalau ini kan tinggal copy paste, Bu. Iya. kalau yang di daftar pengajuannya sudah sesuai di sini, kalau tinggal copy paste ya sudah sesuai, lanjut aja yang di pemakaian ya. Pemakaian. Itu yang perlu disesuaikan. Tanda tangannya sudah ada toh di bawah toh? Sudah, Pak. Nah. Baik, kemudian daftar pemakaian bahan. Ini sama ya, item harus sama semuanya. Nah, logikanya Ibu, kalau yang namanya barang itu diterima, bahan itu diterima, itu sebelum pelatihan berjalan atau setelah pelatihan berjalan, Bu? Sebelum, Pak. Sebelum ya, Bu ya? Ya. Nah, oke, ya. Kemudian dikeluarkan pada saat pelatihan. Dan ini kan bahan itu identik habis pakai nih. Pemakaian habis. Nah, kan habis pakai. Ya sebetulnya kalau misalkan mau benar-benar real, katakan misalkan sisa mau ditulis juga nggak apa-apa. Tapi, nah ke belakangnya yang rempong Bu. Nanti administrasinya kan begitu ya. Nah makanya ini kita buat seidealnya lah gitu ya. Karena ini konseptual. Ketika barang diterima dan dikeluarkan ya itu sama. Sehingga sisanya nol semua. Sehingga clear karena kan habis pakai begitu. Biasanya Bu, dalam kondisi nyata, kalau misalkan ada sisa, maka nanti next-nya Bu, ketika ada pelatihan selanjutnya dengan paket yang sama, itu dijadikan persediaan Bu. Ya. Kan repot. Padahal konsepnya habis pakai, gitu loh Bu. Ini realnya, saya bicara realnya ya. Oke. Pak Nanang, punten bisa minta tolong ke bawah tanda tangannya. Nah, kemudian juga untuk tanda tangan di bawah, Bu, idealnya kan berarti tanda tangan itu dilakukan setelah pelatihan itu selesai. Begitu toh, Bu? Ya, Oke, bungkus. Oke. Ya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain silahkan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan boleh terkait dengan pengelolaan bahan pelatihan ini.
Berarti kita bisa lanjut Pak Nanang yang peralatan. Sebentar Pak. Oh ya, Saya silakan nanya. Pak Roni. Untuk yang bahan, kalau Hmm. saya lihat ke SKKNI, khusus yang saya, Oh ya, unit yang Bapak yang ambil ya. Oke. ya, yang saya itu bahannya itu ada warkatnya, cek dan bilet gironya. Mm-mm. Sementara Pak Roni, saya ya, boleh di-share Pak, biar enak ya diskusinya. Sekalian oh gitu. atau gimana? Atau saya bantu Pak? Boleh dibantu aja. Barangkali Bapak lagi di laptop mungkin atau lagi buka? Enggak. Saya lagi buka juga sih. Ya. Ya, kalau Bapak Nah, lagi buka, lebih baik di-share aja, Pak. kalau lagi Nanti buka kalau kan Pak enak Nanang ya. butuh proses bukanya juga. Saya mungkin agak loading nih, nggak apa-apa, tapi loading di saya. Boleh saya buka deh. Ya, Ya. silakan Pak. Silakan boleh di-share. Udah kelihatan belum? Oh ini, udah Sudah, kelihatan ya. sudah. Baik. Daftar kebutuhan bahan. Hmm. Nah, sementara kalau dari SKKNI Hmm. itu batasannya ini kelihatan nggak Pak? Belum. Oke. Ya, yang perlengkapan ya, Pak ya. Ya, yang Bahan ya. perlengkapan ini kan ada warkat nih Pak. Hmm. Nah, saya tidak masukkan ini ke dalam bahan Hmm. karena saya tampilkannya itu dalam bentuk slide. Jadi, saya tidak melakukannya karena kan ini fokusnya kan ke micro teaching ya Pak ya. Hmm. Jadi ya makanya saya tidak masukin itu ke dalam list bahan. Itu sih yang saya mau tanyain. Oh gitu. Yang lainnya sih sudah sama. Jadi kayak gini kan periode pelatihan 17, sementara saya requestnya tanggal 12, berarti kan sebelumnya. Ya, kayak gitu sih Pak. Tapi ya bahannya aja yang saya bertanya tuh karena di sini kan harus ada, sementara di saya memang tidak masukin karena argumentasi saya seperti tadi. Baik. Pak Roni, terima kasih. Gini Pak, jadi sebetulnya Pak, kalau di pengelolaan bahan dan alat sampai memelihara fasilitas Pak, itu pemahamannya adalah satu unit kompetensi. Satu unit kompetensi. Begitu Pak. Sedangkan kalau yang nanti untuk kepentingan micro teaching, nah Bapak Ibu kan mengacunya dari session plan. Nah, sedangkan session plan itu kan materinya kita hanya mengambil bagian kecil dari satu unit kompetensi, dari satu KUK. Satu KUK pun kan tidak diambil semuanya, karena hanya diambil di ranah pengetahuannya. Maka IUK pengetahuan yang kemudian dijabarkan menjadi materi pelatihan di ranah pengetahuan. Gitu. Jadi sebetulnya Pak, ketika dalam konteks pengelolaan bahan, pengelolaan peralatan ya seperti ini, sebetulnya Pak siapa tadi Pak Roni ya, Pak Roni ataupun Bapak Ibu yang lain itu sebetulnya pemahamannya yang diajukan adalah untuk satu unit kompetensi. Begitu. Pak. Jadi kalau saran saya sih Pak, sebetulnya kalau dalam konteks satu unit kompetensi, warkat debit ini apakah benar-benar dibutuhkan tidak? Ketika kalau itu memang dibutuhkan, baik dalam ranah pengetahuan maupun keterampilan, maka itu sebetulnya bisa diajukan. Begitu Pak. Oke. Iya, saya ngerti yang itu, Pak. Cuman maksudnya gini, itu kan untuk praktek selanjutnya pasti kita harus lakukan. Karena kan ya kita harus mendemonstrasikan dan pesertanya harus mempraktekkan. Tetapi dalam konteks, ini kan dalam konteks tugas ya, Pak. Karena gini, yang saya bingung nanti, kan ini takutnya ada domino efek ya. Ada domino efek itu dalam artian, ini kan request. Kemudian ada pemakaian bond, kemudian ada laporan hasil. Nah, laporannya itu berarti saya mesti masukin itu balik lagi dong. Karena kan pasti kalau namanya warkat dikeluarin pasti mesti dibalikin semua. Itu jadi saya mesti masukin semua ke dalamnya lagi. Terus saya belum tahu nih apa tugas-tugas yang lain apakah kena dampak dari sini nggak yang
Ya, takutnya saya miss aja. Itu aja sih, Pak. Jadi boleh nggak ada dispensasi? Itu sih intinya sih, Pak. Saya pengen tahu boleh nggak dapat dispensasi bahwa untuk khusus tugas ini saya tidak meet karena consider warkat debit itu saya sudah taruh di dalam slide. Oke, ya Pak. Jadi saya kembali lagi Pak, kembali lagi. Sekali lagi yang dimintain itu 1 unit Pak. Jadi maksud saya bukan hanya sebatas yang untuk micro teaching saja. Pemahamannya begitu Pak. Makanya gini, kami kan memberikan pemahaman bahwa di daftar peralatan dan perlengkapan ini adalah standar minimal. Ya, secara kalau kita bicara standar, ini standar minimal yang sebaiknya ada di dalam 1 unit kompetensi. Begitu loh Pak. Jadi Berarti kalau ini harus ya. standar minimal itu kan sebaiknya kan memang harus ada, Pak. Oke. Itu. Pak, Nah, kalau memang harus fine, saya akan taruh. Iya, ini kan hanya untuk pelatihan aja, Pak. Gitu loh, Pak. Maksudnya gini, berarti untuk yang lain-lain juga kita harus taruh sesuai untuk semuanya dong, berarti ya nggak bisa oh ini hanya untuk micro teaching, nggak bisa dong Pak ya. Berarti Iya, untuk 1 semuanya. unit aja. Harus untuk 1 unit itu full. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin saya bantu jawab ya, Pak Anto. Saya bantu jawab dari Pak Roni. Nah, jadi yang 1 unit yang kita kerjakan 1 unit itu, Pak, 1 unit utuh yang pertama kita mengerjakan MPK begitu kan. MPK itu kan 1 unit ya, Pak, itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini apa namanya? Pengelolaan bahan, pengelolaan peralatan ini 1 unit. Nah, plus yang itu ya, plus fasilitas begitu kan? Itu ya, 1 unit. Fasilitas. Nah, kemudian adapun misalkan ini yang belum masuk, tapi nggak masalah Pak, nanti Bapak nyusul aja begitu kan. Misalkan ini warkat sama cek belum masuk, nanti tinggal disusulkan. Nah, kemudian kalau yang 1 ini, yang 1 apa namanya 1 KUK, bahkan 1 KUK kurang, itu kan kita akan digunakan untuk micro teaching. Berarti di rencana sesi aja Pak. Kalau di rencana sesi berarti kita pilih gitu kan, kita pilih dari misalkan KUK yang nanti akan kita presentasikan pada saat micro teaching. Nah, mungkin Bapak di sana di KUK-nya bisa aja menuliskan apa namanya, menuliskan apa di matriknya, menuliskannya lengkap. Tetapi nanti di mana tuh di sana ya, di session plan-nya misalkan tidak perlu lengkap, nggak masalah. Kenapa? Karena tadi Bapak kan sudah disimpannya di slide ya Pak. Nah, ya kan ada alat bahan gitu kan. Di sana kan ada alat bahan yang memang disimpan di slide. Nanti di session plan-nya tidak perlu ditulis karena memang sudah cukup diwakili oleh slide. Tapi yang di sini di apa namanya, di pengelolaan peralatan, di pengelolaan bahan dan fasilitas. Nah, ini memang paling tidak sesuai dengan tuntutannya gitu kan 1 unit. Tapi biasanya kalau fasilitas kan 1 pelatihan ya Pak Anto gitu kan ya. Tapi mungkin kita sekarang dipersempit menjadi 1 unit kompetensi saja begitu kan. Mungkin itu ya dari saya Pak Roni ya tambahannya. Tapi nanti tinggal tambahin aja Pak, nggak apa-apa gitu kan. Nanti tinggal disusulkan saja. Ini menurut saya udah oke nih. Apa namanya? Ya, yang Pak Roni. Cuman ini jumlahnya, saya tuh nanya tuh jumlah Pak. Ada 25 tuh. Taruh jumlah. Bukan yang 25 itu lembar ya? Oh, saya kira itu Pak. Flip chart. Ya. Flip chart. Pak Roni. Ya, Pak Nanang juga ya. Pak Roni, jadi gini Pak, memberikan 1 pemahaman ya Pak ya. Jadi kalau konteks untuk bahan maupun peralatan, Pak, ini yang dibutuhkan, baik itu yang ranahnya teori maupun praktek, begitu Pak. Karena ini kan 1 unit kompetensi, kan begitu. Terus saya mencoba untuk ini, yang flip chart ini ya Pak ya, mungkin dibuat begini aja Pak, boleh. 25 lembar itu sebetulnya satuan 1 Pak, karena saya di tempat saya juga, kita sering Pak, kalau untuk pelatihan-pelatihan kita juga mengajukan bahan flip chart, tapi kami buat 1 Pak. 1 Pak itu bukan 1 Pak, maaf, 1 roll. 1 roll itu isinya 25 lembar, Pak. Jadi kan gulungan itu toh, Pak. Modelnya 1 gulungan itu. Saya biasanya pakai standarnya itu 1 roll. Nah, nanti dikasih keterangan, Pak.
di keterangannya itu satu roll, nah itu berisi 25 lembar. Itu. Nah, begitu Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Ya. Tapi mungkin Ya. Pak Roni belinya Alhamdulillah. satuan, Pak Anto. Makanya beliau apa namanya mengajukannya 25 itu ya karena mungkin satuan begitu kan? Ya. Mungkin asumsi begitu ya Pak Roni ya. Ya. Makanya tadi saya tanyakan Pak, ini betul 25 gitu kan ya. Jadi tadi udah ya, jadi sama aja. Bapak mau 25 ataupun satu roll, intinya sama. Tapi mungkin saya juga lebih apa namanya, kita ke satu roll aja begitu kan ya. Ya, supaya Oke. lebih standar sih. Ya. Ya, saya thank you Pak untuk itu. Oke, baik jadi ya. saya Ini cukup jelas ya. Nanti cukup saya jelas ya, Pak? perbaiki ya Pak ya. Ya. Oh Oke, ya Pak, sebentar maaf Pak. Yang ballpoint Pak, ballpoint itu satuannya buah aja Pak. Ya, buah aja. Kalau unit itu identik ke biasanya kalau nanti peralatan Pak, misalkan Bapak mengajukan komputer, mengajukan printer ya kayak gitu, itu baru pakai unit, buah saja. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Boleh Pak, sekalian Pak, ke bawahnya Pak. Nanti kan tinggal disesuaikan saja ya. Kalau yang dari pengajuan itu kan tinggal di copy paste ke Pak. Coba lihat. Oh iya. Oh beda ini ya, ini beda file ya. Beda file. Oh ya. Nanti saya perbaiki Pak, karena kan ini kan Ya Pak. sama ya. Ya, oke, Ya. nanti saya perbaiki. Saya stop share dulu ya. Ya Pak. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih nih Pak Roni sudah ya. Ini perwakilan nih. Saya coba Pak Singgih, coba Pak. Pak Singgih, apakah sudah ada yang sudah selesai Pak Singgih? Iya Pak, yang IP3 aja Pak. Saya baru bikin tadi soalnya baru sempat tadi setengah. Oke, nggak apa-apa. Berarti unit 3 sudah ya? Sudah, unit 3 sudah. Bapak mau share atau mau dibantu dari sini Pak? Boleh, saya share aja Pak. Oke ya, di-share aja ya. Karena dari Bapak bisa lebih cepat Pak. Di saya butuh waktu nih. Pak. Oke, ini Pak. Oke, kita lihat ke atas Pak. Cuman yang masih agak saya di kejuruan program dan unit ini masih agak ragu untuk memilihnya Pak yang mana gitu untuk masuk ke sini atau sesuai dengan matriksnya atau dengan apa sih session plan-nya. Boleh diulang Pak Anto, Pak Singgih? Sebentar, Pak. Ini ya Pak, untuk yang kejuruan sampai dengan yang ini. Untuk ininya diambil dari session plan atau matriksnya Pak? Yang masih ada ragu saya yang kalau kejuruan ya, kejuruan kemarin tuh bisa aja misalkan kita dari area kerjanya. Misalkan area kerja kita ini kan pengelolaan transfer dana begitu kan. Nah, jadi bisa diisi dengan pengelolaan transfer dana begitu. Nah, kemudian kalau program pelatihan silakan nih. Nah, jadi nama program itu kemarin kan kita sudah sepakat ya waktu kita membahas yang punya Pak Roni. Apakah mau diambil dari kemarin itu apa? Dari kualifikasinya atau dari klaster ya, kemarin itu kan diambil dari berdasarkan okupasi juga kan bisa ya Pak, atau mungkin dari unit kompetensinya. Nah, nanti Pak Singgih mau yang mana, tetapi memang kita harus konsisten Pak. Jadi semua dokumen itu harus sama gitu kan. Misalkan kemarin waktu Pak Singgih di yang ini ya, yang kemarin tuh kita season plan Pak. Nah, apakah di season plan-nya sama dengan yang ini? Tidak. Ini harus sama semua Pak. Jadi jangan sampai misalkan di season plan berbeda begitu ya. Nah, kemudian dengan ini Pak, dengan misalkan penamaan yang ada di daftar kebutuhan bahan. Paling tidak itu Pak, acuannya ya. Oke.
Nah, jadi silakan nanti Pak Singgi dicek lagi nih untuk nama program pelatihannya, assessment plan ya Pak. Oke. Ini Pak, sama sih kalau untuk kriteria dan ataupun halamannya memang ada di sini saya masukkan. Ini nama program pelatihannya mengidentifikasi transaksi transfer dana yang mencurigakan terkait pencucian uang ya Pak. Iya, betul Pak. Nah, kalau menurut saya biasanya kalau program pelatihan itu kan rumah besarnya Pak. Ya, misalkan saya mau mengadakan pelatihan gitu kan ya. Nah, jadi ini rumah besarnya apa nih? Misalkan program pelatihan apa? Kalau nggak salah Pak Singgi bukan ini Pak kemarin tuh. Mungkin boleh dibuka Pak session plan punya Bapak. Ini Pak. Session plan punya Pak Singgi boleh dibuka Pak. Pak Nanang sedikit menambahkan Pak. Gimana? Nah, kalau seingat saya biasanya kalau yang di batch sebelumnya kan program pelatihannya kan identik diarahkan yang okupasi ya, jabatan ya. Nah, tergantung misalkan di tempatnya siapa ini Pak, maaf ini Pak siapa? Pak Singgi. Pak Singgi ya. Pak Singgi itu bidangnya apa Pak di situ jabatan yang akan yang dijalankan kayak gitu. Misalkan katakanlah supervisor atau teller kan kayak gitu di bidang keuangan tentunya ya. Itu. Ini di session plan-nya sudah saya buat Pak untuk bagiannya. Cuman untuk yang di sini nih yang buka yang 3-nya saya masih agak bingung sedikit. Nah, atau buka session plan-nya Pak Singgi kalau boleh ya. Ini Pak session plan-nya. Belum kelihatan Pak. Oh, belum kelihatan Pak. Atau di stop dulu Pak. Sorry. Ya. Sorry. Sambil ngobrol-ngobrol Pak Singgi. Oke. Pak, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang dari unit kompetensi salah satu yang diambil ini Pak, biasanya itu untuk jabatannya apa Pak? Di tempat Bapak. Nah, stop. Nah, ini udah ada Pak. Nah, Teller front office sudah terjawab. Ini sudah ada jawabannya. Sudah terjawab. Oke. Paling ya. Nama pelatihannya sama ya Pak? Ini nama pelatihannya Teller front office. Konsisten Pak. Oke, siap. Maklum Pak, sistem kebut tadi. Jadi agak bingung. Itu tadi saya lihat juga di judul unit kompetensinya juga sepertinya bukan ini ya Pak ya? Iya, beliau disingkat juga, gitu kan ya. Harusnya disingkat, Pak. jangan disingkat Pak. Tetap seperti ini, tapi kan pemilihannya ini kan ada PPT-nya Pak. Pendanaan terorisme itu. Kemarin kan saya cuma hanya sampai pencucian uang aja. Kalau judul unit kompetensi kan ini sudah given ya Pak. Jadi kita tidak boleh merubah Pak. Kalau judul unit kompetensi, kalau judul micro teaching boleh ya. Mungkin ini kayaknya agak ketukar-tukar nih Pak Anto antara judul pelatihan, judul unit kompetensi sama judul micro teaching gitu kan? Ya. Betul Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tenang aja Pak. Tadi di copy aja Pak, di kopas ya dari program pelatihan ke ininya. Nah itu di kopas ke sebelah Pak. Tapi nggak kelihatan Pak. Mungkin share-nya Pak Singgi itu sharingnya ini ya Pak, Bapak screen ya pilihnya. Jangan misalkan itunya Pak. Oke ya, oke benar Pak. Oke, klik. Paste di sana di program pelatihan. Ya, paste. Nah, kemudian unit kompetensinya juga Pak di paste juga. Unit kompetensi. Nah, udah ya, oke ya. Nah, oke Pak, gitu. Ya. Aman ya? Oke Pak. Oke, jadi penulisan ini Pak kejuruan program pelatihan. Nah, ini harus konsisten gitu kan?
Oke. Siap. Nah, kemudian sekarang periode pelatihan. Ini hanya 1 hari ya Pak Singgi dilakukannya, dilaksanakannya. Iya, Pak. Nah, Pak Anto ya, kalau 1 hari tetap aja gitu kan, misalkan dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 10 November juga kan? Gimana Ya. Pak Anto? Pakai sampai dengan ya? Kalau Ini cuma 1 hari. gini aja Pak ya. Pak siapa tadi saya lupa. Iya, Pak. Pak Lupa Singgi. lagi saya. Pak Singgi. Pak Pak Singgi. Singgi. Pak Singgi, memang realnya pelatihan ini hanya 1 hari, Pak. Iya. Betul, Pak. Kalau hanya 1 hari ya berarti ya hanya tanggalnya itu aja, Pak. Kalau hanya 1 hari saja, gitu. Tapi kalau dibikin 2 hari berarti sampai. Oke, ini memang dibuat 1 hari sih Pak. Saya sudah sampai ke apa namanya penulisan yang pemakaian bahan pelatihan dan pengambilan bahan pelatihan juga saya buat 1 hari semua sih Pak. Sebentar Pak, coba saya cek dulu Pak. Ini kan bahan ya Pak ya? Iya, bahan. Bahan. Ini kok ada whiteboard Pak? Whiteboard itu bahan atau alat? Oke, peralatan Pak, sorry. Terus ballpoint itu 1 pak isinya berapa Pak? Isinya 20 Pak. Nah, dikasih keterangan Pak. Karena kan 1 pak itu beda-beda ya. Ada yang isi 20, ada yang isi berapa. 12, gitu kan? Di keterangan aja Pak, di keterangan, bukan di satuan. 1 pak berisi 20 piece. Kemudian pointer itu masuk bahan atau alat Pak? Alat. Pointer itu habis pakai nggak Pak? Nggak habis pakai. Ya, itu masuknya alat. Oke. Ini juga sama ya, untuk satuannya yang SKK ini memang ini ya, bundel semua ya? 1 bundel begitu? Iya, karena kan yang saya lihat tadi yang di apa namanya, kalau di print itu kan jadi bundel Pak ya, atau lembar jadinya. Set aja Pak. Gimana Pak? Dibikin satuannya set saja, jangan bundel. Set. Ya karena bahasanya apa ya? Kalau set ini kan lebih mudah dipahami, lebih membumi lah begitu Pak. Siap. Oke. Yang di bawah sudah Pak, sudah ada tanda tangannya? Sudah Pak. Sudah. Ya, silakan Pak Nanang kalau ada tambahan Pak Nanang. Oke. Mungkin dari saya sudah cukup ya. Mungkin tinggal ini kan periode pelatihan 10 November berarti 1 hari ya Pak? Iya Pak. Mungkin bisa dikasih keterangan Pak Anto 1 hari atau cukup ya, boleh, ini saja? Supaya lebih jelas lagi boleh buka tutup kurung 1 hari gitu aja juga nggak apa-apa Pak, biar lebih jelas. Nah, Oke ya. Nah, kemudian ke bawah Pak itu ada, nah ini huruf merahnya nanti mungkin di ini ya Pak, dihitamin. Oke. Nah, untuk yang lainnya nanti menyesuaikan ya Pak ini. Daftar kebutuhan. Nah, pengajuannya Pak, kalau bisa itu mungkin jangan terlalu ini ya tanggalnya, jangan terlalu mepet gitu kan. Kecuali memang misalkan sudah tersedia gitu. Kadang-kadang mungkin penyelenggara itu mereka butuh waktu untuk pengadaan. Ya kita kasih misalkan untuk ya minimal 1 minggu Pak misalkan untuk di ya di apa namanya di itu ya di pengajuan. Yang ini Pak untuk yang pengajuannya. 1 hari sih Pak, saya 8 dan 9 dikeluarkannya. Itu mungkin untuk peminjaman boleh ya? Oke. 1 hari. Ini pemakaiannya Pak. pemakaian ya Pak. Ya, ini pemakaian. Pak Singgi, saran Pak Singgi. Iya Pak. Kalau untuk dikeluarkan itu sebaiknya pada saat pelatihan Pak. Keluarkan berarti tanggal 10 Ya minim, ya 10 kan hanya 1 hari Pak. Hanya 1 hari.
untuk meminimalisasi terjadinya hal yang tidak diinginkan ya Pak ya. Artinya benar-benar itu digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu loh. Jadi pas proses pelatihan itu dikeluarkan gitu. Ya, Nah, Pak. kemudian Karena yang ini hanya 1 hari Pak. tanggal pelaporan mungkin juga ya Pak. Iya, itu pelaporannya ya sebaiknya itu dibuat ya, Sesudah. kalau saya sih bikin 1 hari setelah itu nggak apa-apa Pak, setelah dikeluarkan itu Ya, gitu setelah aja. aja gitu kan. Minimal. Minimal. Ya, kalau 8 kan berarti masa ini belum jalan pelatihan sudah bikin laporan Pak. Logikanya kan begitu. Iya, Ya, nantinya tinggal terlalu 11. rajin. Oke. Oke, nanti tinggal dirubah aja ya Pak, nggak apa-apa. Ya, dibikin Pak, tanggal soal 10 juga nggak apa-apa sih sebetulnya. aman, Yang penting aman. Oke, Pak. Oke. Oke. demi tertib administrasi Pak, sebetulnya begitu Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Mungkin nanti untuk yang itunya juga dirubah juga ya Pak. Nanti disesuaikan aja. Baik Baik, ya Pak. Pak Singgi, sudah oke Pak? Oke, baik. Baik, terima kasih ya nanti Bapak Ibu yang memang misalkan masih ada sedikit kekurangan. Ini kan masalah administrasi sebetulnya. Nanti mungkin yang pertama tanggal penting ini disesuaikan ya gitu kan. Terus untuk tanggal pengajuan atau mengajukan daftar kebutuhan itu jangan terlalu mepet Pak. Kasihan sama ini ya, sama penyelenggara. Mungkin sesekali Bapak Ibu gitu kan jadi penyelenggara coba gitu kan ya. Tiba-tiba ada yang ngajuin mepet nih. Ya kebayang kan gitu kan ya, kita kasih apa namanya, kasih kesempatan lah kepada mereka gitu kan. Ya kalau Pak Anto mungkin sudah terbiasa jadi penyelenggara ya, tiba-tiba ada yang ngajuin mepet nih Pak. Ya, kemudian untuk mungkin peminjaman ya ataupun berkaitan dengan pengambilan bahan ya itu sebelumnya bisa H-1 atau H-2 silakan ya. Tapi kalau yang berkaitan peralatan mungkin kan harus disetting dulu ya. Tapi kalau nggak disetting mungkin ya H-1 bisa gitu kan atau H-2. Tapi kalau yang perlu nyeting mungkin H-3 ya. Kalau memang ada peralatan yang perlu disetting dan itu butuh waktu. Nah, kemudian juga kalau dikeluarkannya memang lebih baik misalkan pas dikeluarkan itu pas di hari H saja pelatihan. Itu ya. Mungkin itu tanggal-tanggal pentingnya. Kemudian tanggal pelaporan nih. Tanggal pelaporan itu kita membuatnya setelah kegiatan. Nah, ini hal yang sepele ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita terlewatkan ya, lupa. Padahal kita tuh paham, cuman lupa nulisnya aja gitu. Saya tahu nih Bapak Ibu paham. Kalau ditanya pasti jawabannya benar gitu kan ya. Tapi pas dilihat di dokumennya, oh iya saya kelewat ya nulisnya. Nah, mungkin itu. Oke, baik nih. Ini kita sudah berada di akhir sesi nih Pak Anto ya. Oke, sebelum ditutup nih, mungkin kita kasih kesempatan kepada Bu Weni dan Bu Wena, barangkali ada hal yang ingin kita diskusikan. Yang untuk saya, revisinya akan saya susulkan aja nanti Pak. Oke, yang baik ya. Yang bahan ya Bu ya, Bu Weni ya. Iya, yang Nah, tadi kalau yang alatnya tab. Ibu sudah? Alat udah juga sih Pak, udah saya naikkan juga ke itu. Pak Nanang bisa ya Pak Storage-nya. Nanang, kita lihat sekalian ya, yang peralatan ya. Oke, boleh, boleh. Nah, mungkin dari Bu Wena dulu nih, mungkin ada masukan Bu. Sebenarnya nggak ada masukan ya Pak, cuman saya kendala kebentuk kerjaan aja, jadi bisa mengerjakan itu di malam hari setelah saya di sampai malam rumah. hari. Iya, palingan saya nanti malam upload lagi langsung Ya, gitu, ya. Pak. Mungkin baru besok lagi di review nanti Pak. Bisa diusahakan ya Bu Wena ya, sebelum yang penting deadline sudah selesai ada ya Bu. komunikasi dengan kami ya Bu. Iya, siap Oke, siap Pak. baik. Nah, ini saya mencoba untuk menampilkan laporan punya Bu Weni. Ini. Peralatan ya, sebentar. Yang UK 411. Oh, ini yang
Iya, UK4 Pak, daftar Ya kebutuhan udah peralatan. kebutuhan peralatan. Untuk kejuruan program sudah disesuaikan Bu dengan session plan-nya Bu. Sudah Pak. Mengacu dari session plan toh? Iya Pak, betul. Ya. Mungkin ini kebalik ya Bu, kebalik nggak Bu? Kejuruannya mungkin Ibu SPPUR ya. Program pelatihannya Human Capital. Atau gitu, gimana? kebalik ya? Nanti dicek lagi Bu ya. Kalau setahu saya kan ada yang SPPUR, ada yang transaksi transfer dana ya Pak Nanang ya. Ya, karena Nah, di sini dibagi dua sebetulnya itu, kan? beda-beda areanya Pak Anto mungkin ya. Nggak transaksi transfer dana semua begitu kan? Ya, jadi kalau Nah, itu satu ya betul, yang pelatihan human capital itu masuknya yang di programnya Bu Di itu. programnya, oke ya, Pak. menurut saya kebalik Bu. Kalau Karena menurut kan ada saya. pelatihannya itu Bu. Itu kan identik program itu. Iya. Berarti yang kejuruannya SPPUR ya Pak ya? Ya, kejuruannya nanti SPPUR. disesuaikan. Atau mungkin sesuai dengan Ibu. Ibu itu di sini melakukan pemrosesan identifikasi uang itu Ibu 03 ya? Kalau 03 itu Iya, 03 ya, iya, SPP 03 Pak. itu apa namanya? PUT ya, Bu? Pemrosesan apa? Uang apa saya lupa lagi 03 itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini udah oke ya, Pak Anto? Ya, ya. Nah, ini tanggal juga nih, tanda tangan sudah semua. Memang kalau di sini kadang-kadang berantakan, Pak, tapi kalau di download bagus gitu kan biasanya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya. Peminjaman. Nah, ini pengambilan. Ya, tinggal copy paste saja itu, nanti sesuaikan ya Bu ya, yang di kejuruan sama programnya itu. Ya, oke Pak. Oh, ini sebentar ya. Salah. Ini yang bahan ini. Iya. Daftar pemakaian sebentar nih, kayaknya saya. Nah, ini peminjaman. Peminjaman peralatan. Nah, peminjaman. Nah, ini aman ya. Ini alat semua nih. Tanggalnya juga kalau sekian bisa ya Pak Anto nih, H-2 gitu kan? H-2 bisa. Ya, kalau peralatan itu kan bonnya itu identik peminjaman ya. Ya. Jadi kalau peminjaman itu nggak apa-apa sih, maksudnya nggak terlalu jauh hari Pak. Ya, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pemahamannya Bu, kalau misalkan kayak bahan tadi itu Bu, kalau bahan itu kan katakanlah yang nilainya besar Bu, itu harus ada proses lelang Bu. Jadi enggak tidak bisa kalau mepet-mepet. Ini sharing aja ya Bu ya di tempat kami ya kalau terkait pengelolaan bahan nih, kalau di kejuruan-kejuruan begitu ya Bu ya. Kami itu mengajukan bahan itu bahkan kadang itu sebulan sebelumnya Bu. Betul. Ya katakan paling cepat lah Bu, itu seminggu sebelumnya. Kenapa? Karena harus ada proses Bu. Katakanlah misalkan kita kan pakai pihak ketiga Bu. Iya. Kalaupun tidak lelang, kita pakai PL nih, penunjukan langsung. Itu kan butuh proses untuk pengadaan bahannya, kan nggak bisa sehari 2 hari. Iya. Nah, begitu. Makanya kenapa tadi Pak Nanang menyampaikan bahwa kalau kita bicara terkait dengan progresnya, teknisnya itu nggak bisa misalkan hari ini ngajuin besok sudah turun, itu nggak bisa seperti itu ya, karena kan ada proses di situ untuk proses administrasi pengadaannya itu kan butuh waktu. Begitu. Ya. Kita lihat ya selanjutnya nih. Selanjutnya ini pemakaian. Nah, pemakaian. Jadi tanggal digunakannya tanggal 30. Ini tanggal diterima mungkin Bu? Apa tanggal digunakan? Tanggal digunakan selesai ya. Iya Pak. Oke. Hanya 2 hari ya Bu? 2 hari aja Pak. Ya. Kemudian pelaporannya berarti setelah ya ini. Setelah. Oke, mungkin ya kayaknya satu lagi nih. Sebentar ya Pak Anto, satu lagi. Kita lihat yang laporan Pak. Coba lihat yang laporan pemeliharaan peralatannya. Kan ambil satu sampling ya. LCD proyektor. Oke, itu ada ya di itunya, di peralatan yang diajukan. Tapi ada gini Pak Anto, ada kasus saya menemukan ya gitu kan. Di laporannya ada,
Misalkan misal ini ya di laporannya LCD proyektor, tetapi di daftar alatnya itu tidak ada gitu kan. Nah, ini Ya, itu gimana namanya nih? tidak konsisten, Pak. Hah? Namanya tidak Ya, tadi konsisten. saya Kan saya alurnya kan nemuin harus tadi ada gitu di kan. situ. Ya, Itu. oke. Oke, baik ya. Ini alat sudah nih Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin mau menanyakan masalah peralatan. Ya mungkin walaupun yang di apa namanya yang di ya di share ini punya Bu Weni, minimal Bapak Ibu juga sama lah. Polanya kita ngikuti aja gitu kan. Yang penting kan kita polanya sama. Tapi yang berbeda kan hanya item-itemnya saja ya Bapak Ibu semua. Mungkin item plus spesifikasi. Itu yang harus nyari Pak Anto. Kalau memang kalau di SKKNI kan nggak ada spesifikasinya ya. Ya, betul. Mungkin ini tugas Bapak Ibu harus nyari. Kalau nanya juga kadang-kadang butuh waktu. Lebih baik mungkin saran saya udah nyari di internet aja ya Pak. Kita ya mungkin diperkirakan saja gitu kan, kita yang sesuai nih dengan kita apa nih spesifikasinya. Ya tapi kalau misalkan menanyakan langsung misalkan ke terkait bagian tersebut itu lebih bagus Bapak Ibu semua ya. Nah, Ya. oke. Kalau sekarang itu mudah Pak Nanang dan Bapak Ibu yang lain ya kalau kita mau cari spesifikasi ya. Kan ada Mbak Google. Ya, tinggal cari di situ aja. Nah, ini terakhir nih Pak Anto ya, boleh ya? Ya, ya sekalian aja Pak Nanang. Yang apa pemeliharaan ya, yang memelihara fasilitas ya. Nanti Bapak Ibu yang belum kita lihat punya Bu Weni ya. Nah, berarti sama ya untuk nama kejuruan dan program pelatihan nanti disesuaikan mungkin begitu ya Pak Oke, Anto. Pak. Oke, di sini sudah ada ya dibuat oleh instruktur. Kemudian kita ke POM. Nah, ini POM permohonan pemeliharaan. Ini bohlam Philip ya, Bu? Ya. Ya, oke. Nah, di sininya ada, Bu, bohlam Philip. Oh, di sininya nggak ada sih, Pak. Nah, di sininya nggak ada Dia, nih. tapi dia kan ada di ruang pelatihan itu, Pak. Oh, karena adanya Di di ruang dalamnya. pelatihan ya. Iya, iya, Pak. Nah, jadi kalau gitu mungkin usulan, walaupun memang ada Di di lampu ruang ini. pelatihan kan itu ruangannya ya Bu, kita Iya, khusus tapi kan ruangannya. ada lampu penerangan juga, Pak, spesifikasinya. Ada lampu penerangan yang ini ya? Iya, iya spesifikasi ya, Pak. Oke, gimana nih Pak Anto? Ya, baik Apakah Bu. sudah tercover atau belum? Bu Weni, jadi gini Bu. Kalau kita bicara di konteks memelihara fasilitas pelatihan, Bu. Nah, di form yang pertama ini, Pak Nana bisa minta tolong Pak untuk form yang pertama Pak di judul paling atas Pak. Rencana pemeliharaan fasilitas pelatihan. Jadi gini Bu, Ibu di sini itu kan mencantumkan ya fasilitas-fasilitas yang digunakan itu apa. Oke, ada beberapa item nih, gitu kan. Nah, kemudian Bu, saran saya bahwa untuk salah satu, karena ini kan konteks sebetulnya konteks fasilitas sapras itu ya, konteks fasilitas itu kan menyangkut bisa sarana, bisa prasarana. Sarana itu adalah identik seperti peralatan ataupun pendukung peralatan, kan seperti lampu itu kan sebetulnya pendukung toh Bu sifatnya. Gitu ya. Nah, kemudian prasarana identik tempat, misalkan kelas ya, bisa kelas teori, praktek, kemudian toilet, tempat ibadah, aula, ruang instruktur, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks ini kita fokusnya kan di peralatan, Bu. Kenapa? Karena instruktur itu, Bu, biasanya yang di maintenance itu identik dengan sarana. Jarang namanya instruktur itu ngurusin terkait tempat, kan begitu. Makanya kenapa kita fokusnya itu di fasilitas ini adalah di peralatannya maupun pendukungnya. Nah, jadi Bu, terkait dengan apa nanti sampling yang akan dilakukan maintenance itu sebaiknya dicantumkan di
nama fasilitas di Fasilitas. rencana pemeliharaan fasilitas pelatihan ini. Misalkan kalau Ibu tadi kan lampu ya, misalkan ya sebaiknya dicantumkan tersendiri Bu, bukan Oh, bagian di dari ruang pelatihan ruang ini. pelatihan. Oke, Nah, Pak. itu karena nanti kan ada spesifikasinya tersendiri Bu. Kalau begini kan ini hanya bagiannya saja. Jadi misalkan di sini taruh tadi yang ditulis apa, kemudian spesifikasinya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, sebetulnya di sini terkait dengan konteks sampling atau peralatan yang akan di maintenance, kita sarankan sebaiknya yang ada nilai ekonomisnya, Bu. Nilai ekonomisnya itu maksudnya bernilai, Bu. Jadi misalkan kalau maintenance itu katakanlah sifatnya adalah corrective maintenance, katanya rusak, kemudian harus ada perbaikan, harus ada ganti spare part, itu berarti kan ada nilainya. Tapi kalau misalkan rusak cukup hanya diganti saja, itu namanya bukan maintenance, Bu. Jadi misalkan kalau Ibu ambil contohnya katakan LCD proyektor, kalau di sini yang saya lihat sepintas ya, misalkan LCD proyektor. Ketika LCD proyektor dibutuhkan maintenance, ya konteksnya misalkan pengecekan atau misalkan dibuat seolah-olah itu ada yang bermasalah, rusak, kan ada pergantian spare part. Itu Bu. Kalau saya lihat tadi kalau hanya lampu itu kan sebenarnya ketika rusak ya sudah Bu, diganti kan, nggak perlu diperbaiki. Kecuali kalau Ibu pinggir-pinggir jalan itu kan ada tuh. Tapi kan itu kan nanti sama aja, rusak lagi. Begitu Bu pemahamannya. Oke. Aman ya, Bu? Ya. Ya. Jadi nanti Bu Weni silakan Bu bisa dipilih lagi Bu yang sekiranya ada nilai ekonomisnya ya Bu ya. Oke. Ini juga ada nih Pak Anto nih. Oke, berarti kalau ini kan menurut saya tinggal ditambahin aja ya Bu di sana. Kemudian, nah ini laporan pemeliharaannya. Ini laporannya nih Pak Anto. Oke, penggantian. Ya, jadi gini Pak Nanang, kalau ganti itu kan berarti kan bukan maintenance, itu belanja modal. Itu loh yang saya maksudkan, Bu Weni. Bisa dipahami Bu Weni dan Bapak Ibu yang lain? Yang namanya maintenance itu bukan ganti yang baru, tapi diperbaiki ataupun dilakukan maintenance itu kan bisa dalam artian sebetulnya kan ada dua pilihan. Sifatnya itu pemeliharaan, karena ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya korektif. Ada yang sifatnya kalau memang rusak itu perlu dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu apakah perlu butuh ganti spare part atau tidak? Kalau perlu berarti kan biayanya nanti kan kita cantumkan di situ berapa, kan begitu. Nah, kalau konteksnya itu ganti, itu berarti namanya belanja modal, bukan maintenance. Begitu Bu Weni. Ya. Bisa dipahami ya Bu ya? Gitu. Oke, boleh ditanya nggak apa-apa ya, Bapak Ibu nih. Ya silakan Bapak Ibu yang lain. Ini kan kita kalau misalkan nih. memang ada yang sudah progresnya sampai ke fasilitas ini, silakan boleh ditampilkan. Mumpung kita masuk di sini. Oke. Pak Singgih, monitor Pak Singgih. Pak Singgih. Ya Pak, izin Pak. Pak Singgih progresnya sampai mana Pak? Baru yang 3 Pak. Ini lagi baru K3 ya? 4. Yang tadi Pak yang sudah saya. Oh ya. Berarti belum masuk ke ini ya, belum masuk ke UK5 belum. Nah, belum, belum. Yang sudah selesai itu ke UK5 baru Bu Weni, Pak Anto ya. Baru Bu Weni ya. Yang lain tuh masih di UK3 ya. gitu kan. Itu jadi Bapak Ibu yang lain bisa dipahami ya, kira-kira nanti akan menentukan itemnya seperti apa. Jadi upayakan yang ada nilai ekonomisnya ya. Jadi bukan solusinya diganti yang baru, tidak. Kalau itu bukan, sekali lagi bukan maintenance, tapi itu belanja modal gitu ya. Ini harus bisa dibedakan. Gitu ya. Oke, Pak Nanang, silakan Pak Nanang dilanjut. Dari saya mungkin sudah cukup ya Pak Anto. Dan kemudian ini waktu kita juga sudah lewat nih dari yang sudah ditentukan Pak. Mungkin ini berhubung waktu juga ya, Bapak Ibu juga masih untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya. Nah, saya mengharapkan bahwa Bapak Ibu untuk silakan membuka kameranya ya. Kita akan melakukan tangkapan layar pada kesempatan sore hari ini.
Oke, baik ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, saya hitung sampai 3 ya. Saya hitung sampai 3. Oke. 1, 2, ya 3 ya. Tahan. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Mohon izin. Boleh ganti gaya. Nah, ini dengan Pak Anton gayanya gimana? Oke. 1, 2, 3. Yes. Baik. Boleh satu gaya lagi, Pak, Bapak Ibu. Gaya cuan, Bapak Ibu. Salam vokasi. Ya, boleh. Gimana? Jadi cuan ya? Ya, salam cuan. Ini Ya, gimana? Cuan. ya, ini vokasi ya, salam vokasi ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan review pada kesempatan sore hari ini. Kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu yang butuh untuk melakukan perbaikan ataupun revisi, silakan Bapak Ibu revisi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum selesai mengerjakan unit-unit yang lainnya, silakan Bapak Ibu bisa mengerjakannya mungkin ya setelah ini ataupun ya syukur kalau bisa malam ini selesai. Tapi kalaupun memang tidak bisa, Bapak Ibu nanti bisa besok ya kita usahakan biar kerjanya tidak numpuk. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kali ini ya dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini sampai dengan hari terakhir. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, terutama dilancarkan dalam mengerjakan tugas-tugas pelatihan kita pada pelatihan kali ini. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi pada besok pagi ya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan teman-teman yang berada di wilayah yang lain silahkan nanti menyesuaikan. Saya akhiri pertemuan pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, sampai ketemu lagi.